Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Superstar Real Madrid absen dari pertandingan versus Napoli. Masalah cedera Real Madrid mulai tak terkendali musim ini. Tim kehilangan kiper utama Thibaut Courtois sebelum musim dimulai dan bek tengah Eder Militao pada matchday pertama, keduanya karena cedera ACL. Baru-baru ini pemain kunci seperti Aurelien Tchouaméni, Vinicius Junior, dan Eduardo Camavinga juga harus absen dan diperkirakan akan tetap berada di sana di masa mendatang. Jude Bellingham juga mengalami cedera bahu baru-baru ini. Namun, pemain Inggris itu kembali dan bahkan mencetak gol di akhir pekan melawan Cadiz. Sayangnya ini bukan akhir dari permasalahan cedera Real Madrid. Sepertinya Luka Modric setidaknya akan melewatkan beberapa pertandingan. Seperti yang dicuitkan Arancha Rodriguez, ada optimisme terkait cedera Modric, tapi betapapun pendeknya masalah ini, dia akan melewatkan pertandingan melawan Napoli dan hampir pasti Granada. Modric diperkirakan akan melihat peningkatan waktu bermain di pertandingan mendatang karena kurangnya kebugaran gelandang karena cedera. Namun, kini pemain Kroasia itu akan absen karena cedera, meski diperkirakan hanya masalah jangka pendek. Dengan cedera terbaru di lini tengah ini, skuad hanya tersisa 3 gelandang yang fit, yaitu Toni Kroos, Fede Valverde, dan Dani Ceballos. Bellingham lebih banyak berperan sebagai free roaming di ujung formasi Diamond. Dengan banyaknya pemain yang cedera, tidak hanya di lini tengah tetapi di seluruh lini lapangan akan menarik untuk melihat bagaimana Carlo Ancelotti berhasil merotasi skuad. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many Pede dengan Joselu, Real Madrid tak akan datangkan Mauro Icardi. Kepercayaan diri Mauro Icardi perlahan mulai kembali. Penyerang berusia 30 tahun ini diketahui memohon kepada Real Madrid untuk merekrutnya di musim dingin 2024. Icardi pernah jadi penyerang tajam di Eropa ketika membela Inter Milan. Ketajaman itu memudar saat memilih hengkang ke Paris Saint-Germain. Siapa sangka karirnya membaik sejak dipinjamkan ke Galatasaray di musim 2022-2023 lalu. Di musim 2023-2024 ini statusnya dipermanenkan. Dari 16 laga Liga Turki sejauh ini, penyerang berusia 30 tahun itu menunjukkan harga dirinya sebagai seorang penyerang dengan lesakan 13 gol. Dengan performanya yang membaik itulah, perwakilan Icardi mencoba mencarikannya kembali klub besar yang bisa menampungnya. Dipilihlah Real Madrid. Madrid kebetulan dalam posisi yang sedang butuh penyerang baru. Icardi menilai dirinya cocok untuk bisa mengisi kekosongan tersebut di dalam skuad. Laporan di Atletik mengkonfirmasi Icardi sungguh-sungguh memohon kepada Madrid untuk merekrutnya. Perwakilan kedua belah pihak bahkan sudah bertemu, permohonan itu ternyata ditolak begitu saja. Madrid tidak berniat untuk mendatangkan Icardi pada pertengahan musim ini. Bukan karena Icardinya, tetapi karena Madrid memang tidak berencana mendatangkan siapapun di bursa transfer mendatang. Madrid diketahui baru akan kembali beraktivitas mencari penyerang baru di musim panas 2024 atau akhir musim. Menurut laporan yang sama, penolakan dari Madrid membuat Icardi hanya punya satu opsi yang tersisa, bertahan di Galatasaray hingga musim 2023-2024 selesai. Penyerang asal Argentina itu tidak kepikiran untuk pindah kemanapun selain Madrid di musim dingin 2024 nanti. sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing. Carlo Ancelotti klaim Bellingham bermain dalam kondisi cedera. Sudah kembali ke dalam skuad Real Madrid dan bermain sebagai starter di laga lanjutan La Liga 2023-2024 kontra Cadiz, Carlo Ancelotti mengakui bahwa Jude Bellingham masih dalam kondisi cedera dari permasalahan bahunya. Secara keseluruhan, kondisi Bellingham sekarang baik-baik saja, namun dia masih memiliki masalah yang dialaminya, ujar Ancelotti dikutip dari Goal. Tetapi proses pemulihannya terus berjalan dengan baik, tutupnya. Di pertandingan itu, Bellingham pun nampak tak terlihat mengalami masalah berarti pada kondisinya. Pemain asal Inggris tersebut bahkan berhasil tunjukkan ketajamannya dengan mengoleksi 1 gol dan antarkan Madrid meraih kemenangan 3-0. Kembali mencatatkan nama ke papan skor, Bellingham mencatatkan rekor baru sebagai pemain Madrid tersubur dari 15 laga perdananya, usai mengoleksi 14 gol atau mengalahkan catatan Cristiano Ronaldo 13 gol. Selama 14 tahun tidak ada pemain yang berhasil menyentuh rekor spesial ini. Real Madrid mendatangkan sejumlah pemain bintang, baik yang masih muda maupun berpengalaman. Ternyata pemecah rekor spesial tersebut justru datang dari seorang gelandang. Meski bukan tugas utama, torehan gol Bellingham bisa diandalkan oleh Real Madrid musim ini. Carlo Ancelotti pun sejenak lupa jika ia belum mendatangkan pengganti yang sepadan untuk Karim Benzema. Bellingham membantu Real Madrid untuk merayakan gol bersama di setiap pertandingan. Kedatangannya menjadi kasus spesial yang tidak disaksikan oleh Real Madrid setiap musim. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies.
Kode Carlo Ancelotti untuk Real Madrid, mana nih kontrak barunya? Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti buka suara terkait situasi kontraknya. Ia memastikan bahwa ia masih menunggu pinangan Real Madrid untuk memperpanjang kontraknya. Ancelotti memulai periode keduanya sebagai manajer Real Madrid pada tahun 2021 silam. Di periode keduanya ini, Don Carlo berhasil mempersembahkan 1 trofi La Liga, 1 trofi Copa del Rey, dan 1 trofi Liga Champions. Kontrak Ancelotti di Real Madrid akan habis pada tahun 2024 mendatang. Rumor yang beredar menyebut bahwa Ancelotti akan menangani timnas Brazil di tahun depan. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, begini kata Ancelotti, "Saya belum memikirkan masa depan saya untuk saat ini." Ancelotti tidak menampik bahwa ia senang dikaitkan dengan timnas Brazil, namun pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa ia masih menghormati kontraknya bersama Real Madrid. "Saya sangat bangga bahwa salah satu tim nasional terbesar di dunia, yaitu timnas Brazil, meminta saya," sambung Ancelotti. "Namun satu hal yang jelas bahwa saya masih punya kontrak di klub ini hingga 30 Juni mendatang, jadi saya tidak mau membicarakan masa depan saya." Ancelotti juga menegaskan bahwa ia masih berkomitmen penuh untuk melatih Real Madrid, jadi untuk saat ini ia masih menunggu Real Madrid untuk memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini. "Saya rasa tidak lama lagi situasinya akan jadi jelas dan situasi terburuknya kita harus menunggu sekitar 6 bulan. Saya juga akan menunggu Real Madrid hingga hari terakhir nanti," imbuhnya. But I see the light from far away, it's down the line.